Shalom adik-adik. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, kita mengucap syukur pada Tuhan di pagi hari ini. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah online kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin supaya kami bisa memuji nama Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Kita akan tetap memuji Tuhan. Ada sukacita semuanya? Oh, pasti ada sukacita buat adik-adik. Nah, kita angkat pujian. I have decided. Kita mau tetap mengikut Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. To follow
adik-adik, tahu nggak adik-adik kalau kita bersama Tuhan, kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Senang ya kita semua adik-adik? Oke. Kita angkat pujian Yesus di dalam rumahku. Di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Kita angkat pujian firman Tuhan. Kita mau firman Tuhan selalu ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di dalam langkah kita. Angkat firman Tuhan di dalam hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, oke adik-adik silakan duduk. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Halo teman-teman, hari ini Rause senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik di rumah, bisa ketemu dengan rekan-rekan semua. Rause sudah lama kangen dengan kalian, sudah lama gak pernah ketemu dengan kalian di gereja. Rause bersyukur hari ini boleh bercerita di tempat ini. Teman-teman, Rause mau sebelum Rause mulai cerita, Rause mau kalian semuanya duduk yang rapi, yang tenang. Gak ada lagi yang main-main atau tidur-tiduran atau yang sambil makan-makan, gak boleh ya. Kita mau ketemu Tuhan Yesus, kita mau dengerin cerita dan firman Tuhan. Mari kita semua sudah duduk yang rapi. Oke, siap? Langsung mau kita mulai dengan berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan semua
yang melayani kami, yang membantu baik musik, rekaman, maupun hari ini langsung boleh cerita di tempat ini. Tuhan, berikan kemampuan, berikan keberanian, berikan pertolongan-Mu bagi langsung untuk bercerita dengan baik. Tuhan, terima kasih untuk adik-adik yang boleh duduk tenang. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga tolong supaya sinyalnya juga boleh dibuat lancar, supaya adik-adik bisa dengerin cerita dengan baik dan tidak ada gangguan-gangguan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, langsung kita semua berdoa. Amin. Oke teman-teman, langsung memulai dengan sebuah cerita, yaitu pada suatu malam ketika Tuhan Yesus sedang makan malam bersama dengan rekan-rekan semuanya, dengan murid-muridnya. Mereka melakukan satu perjamuan kudus. Mereka melakukan makan roti dan anggur terakhir. Tapi hati Tuhan Yesus pada saat itu sedang sedih. Mereka semua merasa sedih. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sebentar lagi akan mati. Sebentar lagi akan mati di kayu salib. Mereka akan berpisah, tidak ketemu lagi dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus merasa sedih. Kemudian di dalam kesedihannya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang lain, kalian harus terus saling melayani, kalian harus terus saling mengasihi, karena sebentar lagi saya akan pergi, saya akan mati di kayu salib, saya akan meninggalkan engkau. Lalu Bapak Simon Petrus berkata, tidak Tuhan, aku tidak akan pergi meninggalkan engkau, aku akan tetap bersama-sama dengan engkau. Lalu Tuhan Yesus berkata, Simon Petrus, aku berkata kepadamu sesungguhnya bahwa malam ini sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku, kamu akan berkata tidak kenal sama aku sebanyak 3 kali. Lalu Petrus berkata, tidak Tuhan, saya akan tetap bersama dengan Tuhan. Walaupun saya harus mati buat Tuhan, saya akan tetap setia buat sama Tuhan. Tidak berapa lama kemudian, pada malam itu juga banyak tentara yang datang. Banyak tentara yang datang mau menangkap Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus dibawa pergi dan semua murid-muridnya pergi kocar-kacir. Mereka merasa takut, mereka merasa gemetar, mereka takut kalau harus mengalami ditangkap. Mereka takut kalau mereka harus dipukul atau ditangkap seperti Tuhan Yesus. Mereka takut kalau mereka harus dicambuk. Mereka semua ngumpet. Lalu Tuhan Yesus dibawa pergi bersama dengan prajurit-prajurit itu ke rumah imam. Tapi Bapak Petrus secara diam-diam mengikuti prajurit itu dari belakang tanpa ketahuan. Nah, ketika Tuhan Yesus dibawa masuk ke rumah imam-imam itu, Bapak Petrus berdiri dekat halaman rumah imam itu, lalu dia berdiri di situ di dalam kebingungan, di dalam ketakutannya. Kemudian muncullah seorang wanita. Bapak ini, kamu adalah temannya orang itu. Kamu juga sama dengan Tuhan Yesus. Kamu juga ikut dalam rombongan orang itu. Kemudian Bapak Petrus dalam ketakutan dia berkata, tidak, bukan, saya bukan. Saya tidak kenal dengan dia. Kemudian Tuhan Yesus, Bapak Petrus pindah lagi ke tempat yang lain, ke pintu gerbang. Kemudian ada seorang wanita lagi datang berkata, kamu pasti adalah temannya orang itu, temannya Tuhan Yesus. Tidak, begitu kata Petrus. Saya tidak kenal dia, saya bukan temannya.
Lalu Petrus mulai pindah lagi, dia mulai berjalan lagi keluar. Gak berapa lama ada seorang pemuda, dia mulai bapak-bapak mulai bertanya, saya kenal, saya tahu, saya yakin kamu adalah temannya Tuhan Yesus. Lalu Bapak Petrus dengan sangat ketakutan dia berkata, tidak, kamu salah, sungguh kamu pasti salah, saya tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Lalu setelah itu ayam jantan mulai berkokok dan Bapak Petrus merasa sedih. Dia teringat akan ucapan Tuhan Yesus kepadanya bahwa dia akan menyangkal Tuhan Yesus, bahwa dia akan menolak Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Lalu Bapak Petrus berlari keluar dari tempat itu. Dia menangis berseduh-seduh di situ. Dia merasa sedih sekali. Dia merasa takut. Dia merasa sedih, merasa kecewa, merasa malu sama Tuhan Yesus. Demikianlah adik-adik, Bapak Petrus yang begitu sedih karena dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus pun mati di kayu salib. Dia dikuburkan, dimasukkan ke dalam goa, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Lalu kita semua tahu, setelah dia bangkit, kita semua tahu bahwa Bapak Petrus masih sedih karena sudah menyangkal Tuhan Yesus, karena sudah menolak Tuhan Yesus, karena dia sudah bilang dia tidak kenal Tuhan Yesus. Lalu setelah Tuhan Yesus bangkit, mereka makan bersama, mereka sarapan di Danau Galilea. Lalu pas saat itu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Tuhan Yesus berkata begini, Simon Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dan itu dikatakan Tuhan sebanyak 3 kali. Tuhan Yesus tahu, mengerti betapa sedihnya Petrus karena dia sudah menolak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus merasa sedih, Petrus merasa berdosa, Petrus menyesal, Petrus kecewa karena dia melakukan satu kesalahan yang besar. Dan bagaimana respon Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mau memaafkan dia, Tuhan Yesus mau mengampuninya, Tuhan Yesus mau menerima Petrus yang tidak sempurna itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku, ikutlah aku, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus mau Simon Petrus kembali mengikuti dia. Tuhan Yesus mau Simon Petrus yang tadinya berdosa, yang tadinya suka berbohong, kembali berubah menjadi seperti Tuhan Yesus yang selalu mengasihi anak-anaknya, selalu mengasihi orang-orang yang susah, selalu mengasihi orang-orang yang butuh pertolongan. Adik-adik, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita juga sama seperti Simon Petrus? Apakah kita juga sama sering melakukan kesalahan, sering membuat hati Tuhan sedih? Mari kita belajar seperti Simon Petrus yang mau berubah. Seperti Simon Petrus yang dulunya suka berbohong, yang dulunya selalu terus merasa takut, tidak berani untuk mengakui Tuhan Yesus. Tapi hari ini dia boleh melayani Tuhan, dia boleh bercerita tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus juga mau kita berubah seperti Bapak Simon. Mau berjanji? Nah, kalau kita sudah berbuat salah seperti Petrus, lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya supaya Tuhan Yesus mau mengampuni kita kalau kita sudah berbuat salah? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, ampuni saya sudah berdosa, saya sudah tidak setia, saya sering berbohong, saya sering marah-marah. Mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, ajari saya supaya
bisa jadi anak yang baik. Oke, bisa? Kalau saya yakin kalian pasti bisa. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 21 ayat 19b. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Gampang kan? Saya yakin kalian pasti bisa. Kata Yesus, ikutlah aku. Yohanes 21 ayat 19b. Oke? Saya yakin kalian pasti bisa. Setelah langsung selesai cerita, mari kita berdoa ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh belajar menjadi murid setia. Kami boleh belajar menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Walaupun kami sering membuat Tuhan sedih, walaupun kami sering berbohong, walaupun kami sering nakal, walaupun kami sering melawan orang tua kami. Ampuni kami Tuhan, tolong kami Tuhan supaya bisa belajar menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mau ikut Tuhan Yesus. Oke, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita akan membuat aktivitas. Aktivitas hari ini sederhana. Teman-teman perlu siapkan 2 lembar kertas putih seperti ini, atau kalau enggak pakai kertas lain yang warna-warni juga boleh. Nah, apa yang harus dilakukan? Teman-teman perlu gambarkan mungkin pakai kaki teman-teman sendiri gitu ya sebagai pola kertas ini. Oh, sama seperti yang Lausalena bikin kemarin ya? Iya. Jadi teman-teman boleh gambarin kaki teman-teman sendiri di atas kertas, dua-duanya. Nah, setelah itu teman-teman nanti gunting. Ya, gunting dua-duanya. Nah, nanti lakukan kedua-duanya ya teman-teman ya. Kalau sudah, kertas yang satu ini nanti dibagi 2. 2 kertas ini akan kita pakai untuk bikin kakinya. Teman-teman boleh gulung kertasnya. Nah, coba dites dulu ya, supaya nggak kegedean, supaya dia pas di kaki ini. Nah, kita lem. Nah, supaya bisa dipakai untuk ngelem di sini, teman-teman perlu gunting dulu bagian bawahnya. Bagian ini dilipat ke dalam untuk memberikan lemnya ya, supaya bisa dilem ke kaki. Pasang deh di kakinya. Nanti lakukan yang sama ke dua-dua kaki yang sudah ada. Nah, Lause sudah bikin yang jadi, nanti jadinya seperti ini teman-teman sekalian ya. Teman-teman boleh coba bikin, dan kalau sudah jadi boleh dihias, dan nanti boleh dikirimkan fotonya ke Lause masing-masing. Oke, selamat mencoba ya. Tuhan berkati.